Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur dari Ubaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edwin Tirtana selaku host dari podcast Aging Wellness pada series ke-7 kali ini. Dan di sini tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan Dekan Fakultas Teknobiologi, yaitu Bapak Dr. Rerum Naturalium Sulistyo M. Mantoko, atau yang akrab dipanggil dengan Pak Toko. Halo Pak Toko. Halo semuanya. Dan di podcast kali ini kita bakal membahas mengenai warisan tanpa gen, bagaimana lingkungan dapat membentuk kesehatan sejak dalam kandungan. Nah, topik ini cukup menarik ya Pak Toko, dan kita bakal membahas banyak hal mengenai topik ini. Mungkin yang pertama dulu Pak, kan banyak orang tuh yang mengasosiasikan kalau semisal gen itu sangat berpengaruh sama penyakit kronis gitu ya Pak. Kira-kira gimana pengaruhnya gen itu bisa menimbulkan penyakit kronis gitu Pak? Ya. Memang gen itu mempengaruhi terjadinya penyakit kronis, tapi pengaruhnya itu tidak sampai 100%. Ada penelitian yang melakukannya pada kembar identik ya, monozigot twin. Di situ ditunjukkan kalau monozigot twin itu artinya gennya 100% sama. Tapi penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dua orang kembaran ya, satu orangnya terkena penyakit diabetes misalkan, maka kembarannya tidak 100% terkena penyakit diabetes, jauh di bawah itu. Sehingga tidak semua gen itu akan berpengaruh terhadap timbulnya penyakit. Orang mengatakan mungkin sekitar 10-30% lah gen itu akan mempengaruhi timbulnya penyakit, tapi selebihnya itu tergantung dari gaya hidup, pola makan yang dilakukan oleh orang tersebut. Oke Pak, jadi tidak 100% gen itu menentukan penyakit kronis atau kesehatan dari orang tersebut gitu ya Pak? Betul. Oke Pak, dengar-dengar sejauh ini tuh kita banyak dengar istilah tentang epigenetika ya Pak, kalau di bioteknologi itu. Kira-kira bisa dijelaskan Pak mungkin istilah epigenetika itu apa sih? Ya, epigenetik itu adalah salah satu mekanisme bagaimana gen itu bisa di-on-kan atau di-off-kan. Bagaimana gen itu bisa diaktifkan atau tidak diaktifkan. Ada beberapa mekanisme epigenetik yang sering digunakan, misalkan metilasi DNA, modifikasi histon atau RNA interference. Saya gunakan contoh misalkan ya. Jadi tubuh manusia ini untuk satu individu itu DNA-nya sama persis. Jadi kalau saya ambil bagian manapun dari tubuh saya itu memiliki DNA yang sama. Jadi misalkan saya ambil sel kulit saya, di sana ada DNA penghasil insulin. Saya ambil sel pankreas saya, di sana juga ada gen yang menjadi penghasil insulin. Tapi yang kita tahu bahwa insulin itu hanya dihasilkan oleh pankreas. Sementara sel kulit kita itu tidak menghasilkan insulin. Kenapa terjadi? Sama-sama ada gen penghasil insulin, tapi yang memproduksi insulin kenapa hanya sel pankreas, tapi sel kulit tidak menghasilkan insulin? Ini berarti gen penghasil insulin di sel pankreas, tepatnya sel beta pankreas itu on. Jadi dia hidup, dia bisa mengekspresikan insulin. Sementara di sel kulit, gen penghasil insulinnya off. Nah, epigenetik itu mengatur cara-cara suatu gen itu dibuat on atau dibuat off. Seperti itu. Oke Pak, jadi epigenetik ini berhubungan sama on-off-nya suatu gen gitu ya Pak? Betul. Kalau kita kaitkan dengan penyakit kronis, kira-kira apa hubungannya Pak? Satu contoh misalkan ya, sejak di dalam kandungan itu
epigenetik itu sudah terjadi begitu ya. Nah, kalau seseorang ketika di dalam kandungan, misalkan dalam kandungan ibu, nah selama mengandung itu ibunya, katakanlah tidak mendapatkan asupan gizi yang bagus, maka di dalam tubuh janin yang sedang berkembang, dia akan merasa bahwa lingkungan yang kondisi asupan gizinya itu minimal itu adalah lingkungan umum yang akan dia temui nanti ketika dia lahir. Maka gen-gen yang berfungsi untuk menyimpan energi, menyimpan kalori itu di-on-kan sama bayi yang sedang ada dalam kandungan. Akibatnya apa? Ketika bayi ini dilahirkan, dia akan men-set gennya yang on adalah gen-gen yang bisa menyimpan kalori, menyimpan energi secara maksimal. Nah, ketika dia ternyata mendapat asupan gizi yang normal, maka banyak energi, banyak kalori disimpan oleh tubuhnya. Akibatnya si bayi ini lebih gampang gemuk, lebih gampang menderita obesitas, sehingga akhirnya dia akan lebih gampang terkena penyakit-penyakit degeneratif tertentu, misalkan diabetes. Jadi program mudah atau tidaknya seseorang, dalam hal ini contohnya tadi adalah terserang penyakit diabetes, mudah atau tidaknya seseorang menjadi gemuk, itu sudah terprogram ketika dia ada di dalam kandungan. Ketika ibu kurang asupan gizi, dia mengaktifkan gen-gen yang efektif untuk menyimpan energi. Ketika dia lahir, mendapatkan lingkungan dengan asupan gizi normal, dia akan menjadi lebih cepat gemuk. Jadi hubungan antara epigenetik seperti itu dengan kondisi penyakit tertentu. Oke Pak, berarti mekanisme epigenetik ini sudah berawal dari sejak kita masih dalam kandungan gitu ya Pak? Betul. Nah kalau semisal nih kita sudah lahir terus tumbuh besar gitu Pak, kan makanan itu jadi salah satu faktor penting ya Pak buat menentukan epigenetik tersebut. Kira-kira apakah masih berpengaruh gitu Pak kalau kita sudah lahir dan tumbuh besar? Gitu? Ya. Nah, kabar gembiranya adalah epigenetik ini kita bisa riset. Jadi agak berbeda dengan DNA. DNA sekali kita mendapatkan dari keturunan dari orang tua, misalkan urutan DNA tertentu, misalkan, maka urutan itu tidak bisa berubah sepanjang hidup kita. Tapi epigenetik, metilasi DNA, modifikasi histon, RNA interference, itu kita bisa riset. Salah satu merisetnya adalah dengan intervensi makanan, intervensi gaya hidup. Ada banyak penelitian, misalkan orang-orang yang berolahraga secara teratur, maka gen-gen yang banyak menghasilkan energi akan dibuat lebih on dibanding sebelumnya. Artinya apa? Epigenetik dia sudah berubah sehingga gen-gen tertentu untuk menghabiskan energi itu akan lebih banyak beraktivitas, lebih banyak on. Jadi jangan khawatir, meskipun kita sudah punya warisan DNA tertentu, misalkan yang berhubungan dengan satu penyakit tertentu, itu masih bisa saya katakan dikalahkan dengan on-off-nya gen dengan pengaturan epigenetik. Oke Pak, jadi epigenetik tadi kan berhubungan sama metilasi DNA ya Pak. Betul. Tadi. Kalau boleh dijelaskan lebih sederhana gitu Pak, metilasi DNA itu seperti apa sih Pak? Metilasi DNA itu penambahan metil pada satu DNA. Secara umum, kalau metilnya saya tambahkan pada satu DNA di daerah tertentu, gennya akan menjadi lebih aktif. Kalau satu metilnya saya tambahkan pada satu daerah DNA tertentu,
gennya akan lebih tidak aktif. Tapi kalau metilnya itu turun, gennya akan menjadi lebih aktif. Contoh yang tadi, gen penghasil insulin yang ada di kulit itu metilnya banyak. Artinya gennya tidak aktif. Tapi di sel beta pankreas metilnya itu lebih rendah sehingga gen penghasil insulinnya menjadi aktif. Seperti itu. Oke Pak, setelah kita belajar tentang metilasi DNA, kita udah tahu kan tadi contoh dari penyakit kronis yang sudah disebutkan sama Pak Toko itu diabetes ya Pak. Nah, kalau semisal nih Pak, kita punya orang tua yang terkena penyakit diabetes gitu. Terus dua-duanya nih, papa sama mama. Terus anaknya itu apakah pasti diabetes juga atau masih ada kemungkinan nggak terkena diabetes gitu Pak? Nah, tadi yang saya contohkan di pertama tadi ya, bahkan orang kembar identik yang gennya 100% sama pun, ketika kembarannya terkena diabetes, dia itu kemungkinannya tidak 100% terkena diabetes. Mungkin hanya 10-30% begitu ya. Nah, sama, ketika papa dan mamanya itu ada diabetes, apakah artinya gen yang diwariskan dari papa dan mama menyebabkan seseorang akan terkena diabetes? Tidak, kemungkinannya tidak besar. Nah, justru yang sering terjadi adalah kebiasaan makan, minum dalam keluarga. Oh, dalam satu keluarga suka manis-manis misalkan. Nah, itu yang justru akan mempengaruhi epigenetiknya seseorang, mengubah gennya seseorang, sehingga efeknya tadi itu gen-gen yang cenderung untuk menyimpan energi itu lebih diaktifasi, sehingga dia akan lebih mudah terserang obesitas dan akhirnya lebih mudah juga terserang diabetes. Berarti meskipun sudah punya bakat diabetes gitu ya Pak, tapi belum tentu 100% orang tersebut terkena diabetes, meskipun orang tuanya dua-duanya diabetes gitu ya Pak, tergantung sama lifestyle-nya. Oke Pak, jadi kan dari tadi kita udah bahas tentang penyakit-penyakit degeneratif gitu ya Pak. Kan kita sebagai orang biotek, kira-kira apa sih Pak solusi atau pencegahan yang bisa dilakukan supaya kita itu bisa memprevent atau mengatasi dari penyakit kronis tadi gitu? Oke. Kalau terkait epigenetik secara umum, ya kita harus memiliki perilaku, gaya hidup, pola makan yang sehat, yang sudah banyak ini kan, misalkan makan makanan yang sehat, tidak makan yang makanan olahan begitu ya, lebih banyak makan makanan sayur-sayuran misalkan ya, banyak mengandung serat, pola hidup yang teratur, olahraga, tidur yang teratur begitu ya. Nah, itu semua mempengaruhi epigenetik kita. Metilasi DNA-nya bisa naik atau turun, gen-gen yang diaktifasi itu bisa berubah-ubah tergantung dari pola makan kita. Prinsipnya gaya hidup yang sehat, pola makan yang baik itu mengaktifasi gen-gen yang baik yang akhirnya nanti memberikan pola epigenetik yang baik yang memberikan kesehatan yang baik. Dan sebaliknya, kalau kita banyak makan makanan yang tidak sehat, pola epigenetik kita juga tidak sehat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kalau saya konsumsi makanan yang tinggi lemak begitu ya, maka pola epigenetik, pola metilasi di gen-gen tertentu akan berubah. Itu yang akhirnya menyebabkan daya timbun lemaknya juga akan menjadi lebih tinggi. Oke, berarti back to lifestyle semua ya Pak. Semua berasal dari makanan kita, aktivitas kita sehari-hari, manajemen stres kita juga gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Toko buat podcast hari ini. Semoga teman-teman penonton semua bisa mendapatkan ilmu banyak dari podcast kali ini mengenai penyakit kronis dan juga diabetes ya tentunya Pak. Oke, terima kasih telah menonton. Stay healthy dan stay curious. Bye-bye teman-teman.